Selamat malam guys, sekarang gua akan menjelaskan apa itu supply dan demand, dan gimana sih cara memadukan parallel channel atau trendline parallel channel ini dengan suatu supply and demand gitu. Nah, untuk cara memadukannya gampang. Bentar, kita hapus dulu. Kita di sini main di M30 aja ya. Main di M30. Kita nyari titik-titik terendah dan titik tertinggi. Nah, di sini titik terendah, titik tertinggi, titik terendah, titik tertinggi. Nah, ini titik terendah, ini titik tertinggi, dan ini titik terendah gitu kan. Nah, ketika udah menemukan titik-titik seperti ini, kita bisa narik parallel channel dari mana? Dari sini ke sini. Nah, setelah ini gimana ya? Kita tunggu break lower gitu kan. Nah, di sini kan kalau misalkan kita narik dari sini ke sini, ini belum valid gitu, mau membentuk suatu breakout gitu kan, karena minimal candlenya 2 gitu. Ya udah, kita narik aja yang sudah ada gitu kan. Nah, dari mana? Dari sini ke sini menghasilkan atas gitu kan. Nah, ketika di break nih, ini lower di break kan, kita nyari SND M5. Nah, ini pasti ada suatu SND gitu kan kalau di M5. Nah, karena di sini nggak ada suatu SND gitu kan, ketika break dia turun gitu kan. Nah, ini ternyata SND-nya ada nih ketika di sini. Dan ini sama SND-nya kayak tadi. SND-nya telat gitu. Dan ketika di sini, kalau misalkan di sini membentuk SND buy, nah market ini mau ke sini. Nah, mau ke sini bentar. Nah, tapi kalau misalkan reasonnya kayak ini, ketika di sini ada hijau, merah, hijau, dan hijaunya di bawah dan selanjutnya merah, berarti ini SND gitu kan. Nah, ini bisa kita langsung open posisi sell gitu kalau kayak gini. Dan kalau misalkan di sini hijau, merah, hijau, dan hijaunya di atas candle merah, ya ini mau koreksi dulu ke atas gitu, dengan menjemput suatu supply atau SND sell kalau metode BRG bilang. Nah, ini kita bisa open posisi ya, karena ini karena langsung turun, kita bisa open posisi di sini SL 30 pip. Wait bentar, SL 30 pip. Ini SL minimalnya ya. Nah, untuk TP itu bisa kita 60 pip. 1/2 dulu. Karena itu TP yang realistis menurut saya. Nah, dapat nih dari sini dapat gitu kan. Kalaupun misalkan kita nggak mau pakai RR bisa, cuman kalau saran saya itu pakai RR. Nah, ya ini ketika break ya dia mau ke middle gitu, dan ketika nyentuh middle dia balik lagi kayak gitu. Balik dulu ke atas. Nah, udah menjemput satu SND di sini, dan di sini kan belum kejemput nih. Nah, di sini belum kejemput gitu kan, belum kejemput gitu. Karena ya ini SND-nya langsung membentuk gitu kan. Nah, lah kayak gini udah kita bisa ambil sell gitu. Untuk harapan market akan ke middle ya, emang nyentuh sampai middle gitu kan. Dan ketika sudah open posisi, saya saran kalau ada sisa entryan kalian bisa hold sebagian gitu. Nah, itu untuk supply and demand. Kan supply and demand M30 ya. Dan sekarang kita nyari supply and demand di H4. Nah, untuk H4 simple, seperti biasa kita nyari titik-titiknya gitu kan. Ini
2 3 4 gitu kan, titik terendah tertinggi terendah tertinggi. Kayak gini, sini ada syarat mendirikan suatu parallel channel. Nah, bentar deh. Nah, kalau ini kita beda nih, ini kita rapikan dulu di M30, bentar. Nah, M30 kita rapihkan. Di H4 kita lihat break body candle gak? Nah, ada nih break body candle, dan ini clear gitu kan, gak setengah, ini clear. Nah, ini kita bisa nih untuk masuk di M15, nyari suatu SND sell. Nah, ada nih SND sell gitu kan. Ini untuk H4 SND sell-nya di M15. Ya, untuk SND di M15 H4. Dan untuk M30 SND di M5, dan M5 itu SND-nya di M1. Ini kita bisa open posisi di sini. Untuk SL idealnya di sini ya 200 pip gitu kan. Untuk TP berarti 400 pip. Pertama kali TP 1/2. Nah, ini pasti dapet gitu. Kalau misalkan kita ngambilnya di lower, ketika break lower. Nah, udah kayak gini, nah kita bisa turunkan SL gitu, atau enggak ketika running 400 pip 1/2, kalian bisa close sebagian, atau enggak misalkan kalian mentalnya masih kurang ya 1/1 udah close gitu sebagian, dan sisanya hold kayak gitu. Dan ketika break ya udah kita gandakan aja. Nah, untuk harapan ya dia akan ke sini gitu kan. Bener nih kan 400 pip gitu kan, sesuai sama middle gitu. Dan di sini ketahan, ada suatu SNR gitu kan, ada suatu support M30. Nah, di sini ini nggak berhasil nembus gitu. Nah, di sini nggak berhasil nembus. Nah, biasanya kayak gitu. Ketika break middle M30, ternyata di sini ada recent middle break lah ya. Nah, breaknya di sini nih. Nah, ini mau turun gitu. Ketika break middle ya, kita sebenarnya kalau middle kita bisa open posisi bisa, cuman pasti plotting gitu kalau di middle. Nah, itu dia sweep dulu ke atas gitu, entah dia langsung turun, ya itu pasti kalau selama saya pakai gitu kan di break middle ini pasti ada plotting, dan plottingnya itu nggak sedikit gitu. Nah, ini paham ya untuk H4 dan untuk M5. Nah, untuk M5 kita bisa narik, kita nyari dulu titik-titiknya gitu kan. Yang pertama titik tertinggi, terendah, terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, dan di sini terendah. Nah, setelah kayak gini kita bisa nih, kalau misalkan kita dari sini, nah baru nemu ini ya udah kita ikutin aja gitu kan. Ketika break suatu lower, nah kita bisa open posisi, dan di sini pasti ada SND. Kita lihat SND sell ada enggak nih? SND sell ini kan. Nah, di sini nggak ada gitu SND sell. Dan di M5 itu wajar gak ada SND sell. Nah, ini nggak ada SND pak gitu kan. Jadi ketika break ya kita bisa open posisi gitu, open posisi sell. Nah, di sini SL ya kita ini aja sesuai market gitu, karena di sini kan ada high sebelumnya gitu kan. Nah, udah SL 30 pip, untuk TP biasa 60 pip gitu kan. Nah, langsung kena tuh kan.
ntar kita open posisi di sini. Nah ini langsung kena kan 60 pip. Ketika 60 pip mantul dulu ke atas. Nah takutnya kayak gitu guys. Kalau misalkan kita udah dapet RR 1/2, market langsung balik arah gitu. Nah ketika udah kayak gini, udah kita bisa untuk hold sebagiannya gitu. Dan untuk buy juga sama, mau itu di M5, mau itu di H4. Nah ini di M5 ya bisa kita ngambil buy. Jadi kita fokus break upper aja. Dan kalau misalkan ada suatu syarat penaikan PC, kita tarik. Nah ini atas, bawah. Atasnya jelek nih, ini sideways nih. Kalau sideways kayak gini jelek gitu kan. Di sini bawah, di sini atas ya. Nah ketika kayak gini kita bisa narik nih. Udah kalau misalkan narik dari sini ke sini, nah di sini jelas kan belum break upper gitu kan. Di sini belum break upper, ya dia masih mau turun. Dan ketika ada suatu syarat penarikan PC lagi, narik dari sini ke sini, nah ini break gitu kan. Oke, kita bisa ambil buy gitu. Harapan buy. Ya kalau mau main di M5 ya kecil gitu zonnya pak, tapi SL nya juga kecil gitu, nggak sampai 30 pip. Jadi kita masuk M1 gitu. Masuk M1. Nah sini ada SND gitu kan. Nah kita open posisi di sini. Dan SL di sini. Ya ini dapat 30 pip, berarti kita bisa 1/2. Dan kalau mau aman ya udah kita gandakan aja nih. Kayak gitu. Dan sisanya seperti biasa kalian hold gitu kan. Oke, untuk A4 M30 udah saya jelaskan nih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.